Bernama asli Gusti Raden Mas Dorojatun, lahir 12 April 1912 di Yogyakarta. Masa kecilnya penuh disiplin, diasuh nilai keraton dan keluarga. Ketika remaja, ia menuntut ilmu di Universitas Leiden, Belanda. Ia mempelajari ekonomi, hukum, dan tata pemerintahan modern. Meski dididik barat, batinnya selalu pulang ke Jawa. Budaya, bahasa, dan rakyatnya menjadi kompas kepemimpinannya. Pada 18 Maret 1940, di usia 29 tahun, Raden Mas Dorojatun dinobatkan di Keraton Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menegaskan tekadnya tahta untuk rakyat. Sebuah janji bahwa kekuasaan yang ia pegang akan diabdikan untuk kesejahteraan dan kebebasan rakyat Yogyakarta. Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Ketika proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sultan Hamengkubuwono IX berpihak pada Republik. Beliau menegaskan Yogyakarta bagian dari Indonesia dan keraton siap membuka pintu. Keraton menjadi pusat pemerintahan sementara, menampung rapat dan koordinasi Republik. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta, keraton berdiri sebagai benteng terakhir Republik. Serangan umum 1 Maret. Peristiwa ini bermula ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia lalu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, sedangkan para pimpinan militer yang lolos melanjutkan perjuangan dengan gerilya. Belanda kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah tamat. Tak terima dengan hal tersebut, para pejuang pun mengatur siasat agar dunia internasional tidak termakan propaganda Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan kala itu menggagas serangan umum 1 Maret menjelang sidang Dewan Keamanan PBB dan menunjuk Letkol Soeharto sebagai pimpinannya. Pada malam sebelum serangan, pasukan Indonesia menyusup ke Yogyakarta dan melancarkan serangan serentak pada pukul 6 pagi. Yogyakarta saat itu berhasil jatuh ke tangan TNI karena Belanda tak siap menghadapi serangan mendadak. Selama 6 jam, Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Meskipun hanya bertahan beberapa jam, peristiwa ini membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan mampu melakukan perlawanan terhadap Belanda dan mengubah opini internasional. Sultan tak hanya menjadi raja di keraton, ia mengabdikan diri dalam pemerintahan Indonesia, mulai dari menteri, wakil perdana menteri, hingga dipercaya menjabat wakil presiden Republik Indonesia. Sultan mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden, menjalin hubungan penting dengan para pemimpin bangsa. Meski berada di lingkaran kekuasaan, ia tetap teguh memegang prinsip moral. Sultan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan politiknya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat pada 2 Oktober tahun 1988. Namun warisannya abadi. Keberanian, kebijaksanaan, dan pengabdian. Prinsip tahta untuk rakyat tetap hidup dalam denyut nadi Yogyakarta dan dalam sejarah bangsa Indonesia. Ia dikenang sebagai raja yang menjelma menjadi pejuang.